Perkenalkan, kami dari kelompok 13 K3 kelas C akan mempresentasikan PowerPoint. Nama saya Bintang Nusantara Bakti, NIM 122-20125. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan, NIM 122-20128. Next. Salah satu pengertian K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ketika di PT Kimia Farma, kecelakaan akibat kerja adalah kejadian tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecelakaan di laboratorium PT Kimia Farma dapat berbentuk dua jenis, yaitu: satu, kecelakaan medis, jika yang menjadi korban konsumen atau malpraktik. Dua, kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban petugas laboratorium itu sendiri. Contohnya tertimpa atap atau terpleset. Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium yaitu: satu, terpleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Dua, kecelakaan saat mengangkat beban. Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi. Tiga, kecelakaan saat mengambil sampel darah atau cairan tubuh. Kecelakaan saat mengambil sampel darah dapat menyebabkan penyakit sementara ataupun permanen bagi tubuh. Kemudian penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi dalam kelompok: satu, kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, dan lain-lain. Lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan cara kerja. Yang kedua, perbuatan berbahaya atau unsafe acts, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh yang tidak ketara atau bodily defect. Selanjutnya, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Penanggulangan kecelakaan saat memindahkan benda. Contohnya adalah memakai sepatu anti-slip agar tidak mudah tergelincir. Kemudian jangan memakai sepatu dengan hak tinggi karena tali sepatu bisa longgar, kemudian menyebabkan tersandung dan menyebabkan kecelakaan kerja. Terus kemudian ada pemeliharaan lantai dan tangga. Pemeliharaan lantai dan tangga sangat penting karena agar mengurangi resiko angka kecelakaan. Kemudian jangan mengangkat beban yang dibawa dengan posisi membungkuk, tapi pergunakanlah tungkai bawah sambil berjongkok. Karena apabila mengangkat beban sambil membungkuk bisa menyebabkan otot tertarik dan sangat berbahaya. Kemudian ada penanggulangan kecelakaan saat menggunakan jarum suntik. Yang pertama adalah gunakan alat suntik sekali pakai. Kemudian jangan menutup kembali atau menyentuh jarum suntik yang telah dipakai, tapi langsung dibuang ke tempat yang telah disediakan agar steril dan tidak menyebabkan wabah penyakit. Dan sebaiknya gunakan destruction clip. Kemudian bekerja di bawah pencahayaan yang cukup. Kemudian ada penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran salah satunya adalah konstruksi bangunan yang tahan api. Kemudian adalah membuat sistem penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar karena menimbulkan api, percikan api, dan dapat membakar seluruh ruangan.
Kemudian menyediakan apar di setiap ruangan. Apabila terbakar di suatu ruangan, apar dapat mematikan api tersebut. Kemudian adanya jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri, agar memudahkan untuk menyelamatkan pada saat kebakaran ataupun gempa dan sebagainya. Kemudian penyimpanan dan penanganan zat kimia yang benar dan aman. Selanjutnya adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan. Pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab. Harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan hazard di tempat kerja. Faktor lingkungan kerja sangat berpengaruh dan berperan sebagai penyebab timbulnya penyakit kerja. Yang pertama adalah faktor biologis. Lingkungan kerja pada pelayanan kesehatan favorable bagi perkembangan biaknya strain kuman yang resisten, terutama kuman-kuman biogenik, coli, bacilli, dan staphylococcus yang bersumber dari pasien, benda-benda yang terkontaminasi, dan udara. Virus yang menyebar melalui kontak dengan darah dan sengkreta, misalnya HIV dan hepatitis B. Selanjutnya, faktor kimia. Petugas di laboratorium kesehatan farmasi yang sering kali kontak dengan bahan kimia dan obat-obatan seperti antibiotik dan solvent. Gangguan kesehatan yang paling sering adalah dermatosis, kontak akibat kerja yang pada umumnya disebabkan oleh iritasi. Selanjutnya adalah faktor ergonomi. Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang efisien. Dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis. Dengan keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang saat bekerja. Selanjutnya ada faktor fisik di laboratorium kesehatan farmasi yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja meliputi yang pertama ada kebisingan. Getaran akibat mesin dapat menyebabkan stres dan ketulian. Kedua, pencahayaan yang kurang di ruang kamar pemeriksaan, laboratorium, gangguan penglihatan, dan kecelakaan kerja. Dan ada resiko terkena radiasi. Yang terakhir ada faktor psikososial. Beberapa contoh faktor psikososial di laboratorium kesehatan farmasi yang dapat menyebabkan stres yaitu satu, pelayanan kesehatan seringkali bersifat emergensi. Untuk itu, pekerja di laboratorium kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. Yang kedua, pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat monoton. Ketiga, hubungan kerja yang kurang serasi antara pimpinan dan bawahan atau sama teman kerja. Keempat, beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sektor formal ataupun informal. Kemudian ada penanggulangan penyakit akibat kerja. Penanggulangan penyakit dengan faktor biologis diantaranya adalah satu, seluruh pekerja mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi, dan disinfeksi. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar atau dengan istilahnya good laboratory practice. Yang ketiga adalah sterilisasi dan disinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa, bahan infeksius, dan spesimen secara benar. Yang keempat, ada pengelolaan limbah infeksius dengan benar. Kemudian penanggulangan dengan faktor kimia. Yang pertama adalah material safety data sheet dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. Yang kedua adalah menggunakan karet isap atau rubber bulb atau alat vakum untuk mencegah tertelanya bahan kimia dan terhirupnya aerosol. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti pelindung mata, sarung tangan, celemek, jas laboratorium dengan benar.
Kemudian ada penanggulangan dengan faktor fisik. Nah, faktor fisik ini penanggulangannya diantaranya adalah satu, pengendalian cahaya di ruang laboratorium agar dapat melihat dengan jelas. Kemudian ada pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai. Yang ketiga, menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi. Kemudian pengaturan jadwal kerja yang sesuai. Yang keempat, pelindung mata untuk sinar laser. Dan yang terakhir adalah filter untuk mikroskop. Kemudian yang terakhir adalah penanggulangan dengan faktor psikososial. Faktor psikososial dapat ditanggulangi dengan cara satu, mempererat kekeluargaan antara karyawan di perusahaan. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik antar karyawan. Yang ketiga, melakukan pertemuan keluarga pada saat hari libur besar antar karyawan untuk memperkuat rasa kekeluargaan antar karyawan tersebut. Yang terakhir adalah pemimpin harus ramah kepada pekerja dan pekerja harus menghormati pimpinan. Selanjutnya adalah analisis resiko. Analisis resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala resiko kecil. Contohnya terjatuh, terpleset, dan mengantuk. Yang kedua, skala resiko sedang. Contohnya ada alergi pada suatu zat, baik saat terhirup ataupun terpapar. Kedua, ada tertimpa konstruksi bangunan. Dan yang ketiga, ada tertimpa benda. Selanjutnya ada skala resiko tinggi. Contohnya adalah terpapar zat radioaktif, kebakaran, meledaknya suatu mesin, runtuhnya konstruksi bangunan, dan malpraktik. Kemudian ada pengendalian resiko. Pengendalian resiko salah satunya adalah dengan cara melalui perundang-undangan atau legislative control. Antara lain adalah UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang petugas kesehatan dan non-kesehatan. Yang kedua adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian nomor 3 ada UU Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Kemudian ada peraturan menteri atau permen kesehatan tentang hygiene and sanitasi lingkungan. Kemudian ada peraturan penggunaan bahan-bahan berbahaya. Yang keenam ada peraturan atau persyaratan pembuangan limbah dan lain-lain. Kemudian ada pengendalian risiko melalui administrasi atau organisasi, atau yang dikenal dengan administrative control, antara lain satu, persyaratan penerimaan tenaga medis, paramedis, dan tenaga non-medis yang meliputi batas umur jenis kelamin dan syarat kesehatan. Yang kedua, pengaturan jam kerja seperti lembur ataupun shift. Yang ketiga, menyusun prosedur kerja tetap atau standard operating procedure untuk masing-masing instalasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dan yang terakhir, dan yang keempat adalah memberi asuransi pekerja. Kemudian ada pengendalian secara teknis atau engineering control. Yang pertama adalah substitusi dari bahan kimia seperti alat kerja atau proses kerja. Yang kemudian ada isolasi dari bahan-bahan kimia. Isolasi tersebut diantaranya adalah alat kerja, proses kerja, dan petugas kesehatan ataupun non-kesehatan, dan penggunaan alat pelindung. Yang ketiga adalah perbaikan sistem seperti ventilasi, sanitasi, dan lain-lain. Yang keempat ada desain ruang harus mempunyai pemadam api atau APAR yang tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya yang dipakai, sebagai untuk mereduksi dampak-dampak bahan kimia tersebut. Kemudian pengendalian resiko melalui jalur kesehatan atau medical control, yaitu upaya menemukan gangguan sedini mungkin
dengan cara mengenal atau recognition kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan unit pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kesehatan keselamatan kerja adalah ketiga merupakan aspek yang vital dalam setiap perusahaan. Berdasarkan hasil analisa data di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. PT Kimia Farma telah mengalami berbagai macam kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor. PT Kimia Farma sudah mengupayakan penanggulangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk mencegah agar kecelakaan tidak terjadi ataupun terulang kembali. PT Kimia Farma telah mengantisipasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi terjadi. PT Kimia Farma sudah menyusun sistem K3 untuk diaplikasikan dan sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada saran. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain, 1. Melengkapi setiap karyawan dengan APD. Yang kedua, meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kimia Farma. Yang ketiga, memberikan penyuluhan terhadap karyawan tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang keempat adalah rutin melakukan pelayanan kesehatan terhadap karyawan di PT Kimia Farma. Sekian presentasi dari kami. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.